Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara, salam semuanya. Malam hari ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita yang sudah kita bahas kemarin ya. Jadi kita masuk buku 9. Kemarin sudah kita mulai dengan kita membahas tentang roh maut tersebut. Nah, saudara, kita tahu apa yang sudah kita lihat dan kita pelajari di dalam pelajaran yang pernah kita bahas kemarin ya, di mana kita tahu bahwa ada roh maut, yaitu roh yang sombong. Di mana roh maut yang sombong itu adalah pribadi daripada Lucifer, dan khususnya Abaddon lah yang disebut adalah roh maut ya. Dia yang paling sombong, dia yang punya motivasi sehingga memanfaatkan Lucifer sehingga sampai akhirnya Lucifer dibuang ke bumi, dan sampai saat ini dalam kekecewaan karena dibelenggu dalam jurang maut itu, si Abaddon itu masih menaruh dendam dan tak pernah mau bertobat. Walaupun menurut Kolose 1, 19 ayat sampai 20, di situ Allah ingin berdamai dengan segala makhluk, termasuk dengan Lucifer, termasuk dengan Abaddon. Tapi karena dia sudah terjerat kesombongan dalam pikirannya itu, Abaddon dan Lucifer sampai kapanpun tak pernah bisa bertobat. Walaupun Allah ingin mereka bertobat. Ya, nah, saudara bayangin ya, ini merupakan sesuatu yang sangat fatal. Kenapa? Diberi kesempatan tapi tak pernah mengambil kesempatan tersebut. Bahkan roh maut itu sekarang merajalela, ya, menelan siapa yang dapat ditelannya, ya. Nah, kita lihat tiap hari banyak orang yang mati ya. Nah, mati itu artinya sebenarnya ditelan oleh maut. Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ya tentang pembahasan berikutnya ya. Kalau ada roh maut ya, roh maut itu adalah sebagai musuh terakhir ya. Dalam firman Tuhan Paulus katakan musuh yang terakhir adalah maut. Bapak berkata tentang musuh yang terakhir ini, tugas anakku yang dimaksud adalah Tuhan Yesus ya. Jadi kalau saya terjemahkan dari chatting ini, tugas daripada Tuhan Yesus telah selesai di atas kayu salib ya. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, it's finished, wis jangkep, sudah selesai ya. Nah, apa yang sudah selesai? Tugasnya Tuhan Yesus diselesaikan di atas kayu salib itu ya. Nah, kini Bapak berkata, tinggal tugasku untuk mengalahkan roh yang terakhir ini. Alkitab menyebutnya sebagai roh maut, sebagai musuh yang terakhir. Disitulah saatnya aku, yaitu Bapak, akan terjun ke dalam peperangan melalui orang-orang seperti engkau, yaitu kita semuanya yang hadir pada malam hari ini ya. Aku hendak memberikan semua hikmat untuk menghancurkan roh maut dan memimpin roh-roh yang lain di bawahnya untuk berlutut di bawah kaki anakku. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita mengerti ya, kenapa roh maut itu disebut musuh yang terakhir. Dan kenapa hanya Bapak yang akan menyelesaikan ini. Karena tugas daripada Tuhan Yesus sudah selesai. Ya, ketika ada di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata, wis jangkep, ya, sudah selesai, it's finished. Apa yang dilakukan? Yesus sudah melakukan transaksi, yaitu menyerahkan darahnya untuk menebus dosa manusia, sehingga manusia yang tadinya ada di dalam cengkraman si iblis itu, sekarang mereka boleh menjadi eklesia, ya, atau gereja Tuhan, yaitu yang dipanggil atau dievakuasi, dikeluarkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan anaknya, atau terang yang ajaib itu. Nah, ngerti ya? Jadi orang yang percaya kepada penebusan, karya penebusan Yesus di atas kayu salib, sekarang Anda boleh diselamatkan. Apa artinya selamat? Selamat itu artinya pindah kerajaan, pindah daerah. Anda dipindahkan dari daerahnya maut
Ya, daerah kegelapan, daerahnya iblis karena dulu menjadi tawanannya si iblis. Sekarang Anda dimerdekakan, Anda dibebaskan oleh pekerjaan Tuhan Yesus yang telah diselesaikan di atas kayu salib. Amin. Dengan kita mempercayai karya penebusan Tuhan Yesus ini, sekarang kita boleh pindah. Kita tidak ada lagi di daerah maut. Tapi sekarang kita sudah ada di daerah hidup, yaitu daerah Tuhan Yesus atau kerajaan Tuhan Yesus tersebut. Ya, lah Bapak Saudara. Tapi si mautnya kan masih ada, betul? Ya, tugas Yesus adalah mengevakuasi. Tapi si mautnya belum dibereskan. Si mautnya belum dibinasakan. Nah, oleh sebab itu ada pekerjaan kedua. Setelah mengevakuasi orang-orang yang dulu menjadi tawanannya iblis itu, dipindahkan kepada kerajaan anaknya yang kekasih, sekarang adalah tugas daripada Bapa. Ya, dia mau memusnahkan maut tersebut. Caranya bagaimana? Dia mau pakai setiap orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus ini, nanti akan dilengkapi dengan hikmatnya, dilengkapi dengan kuasanya, mereka akan menjadi perpanjangan tangan Allah Bapa di muka bumi ini untuk mengalahkan maut tersebut. Amin. Yuk kita lihat ya beberapa ayat tentang roh maut tersebut ini. 1 Korintus pasal 15 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, ayat ini menjadi ayat yang tersulit di kalangan orang teologi. Ya, tentang apa? Siapa menaklukkan siapa? Ya, siapa menaklukkan siapa? Dan yang menaklukkan itu tidak takluk. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Dikatakan tadi bahwa maut nantinya akan ditaklukkan di bawah kakinya Tuhan Yesus. Betul? Kita baca sekali lagi ya. Supaya ayat ini Bapak Ibu Saudara bisa menangkap, mengerti dengan tepat. Perhatikan ya. Segala sesuatu telah ditaklukkan ditaklukkannya di bawah kakinya. Ya. Segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Nah, seolah-olah ya kalimat pertama ini berbicara kepada satu pribadi yang sama. Ya, ini tadi yang saya sebut, yang saya katakan ayat atau kalimat yang sulit diterjemahkan atau diinterpretasikan oleh para orang teologi ya, karena mereka menganggap Tuhan Allah itu satu. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Siapa yang menaklukkan dan ditaklukkannya di bawah kakinya siapa? Kenapa ayat ini harus saya tekankan supaya Bapak Ibu Saudara menangkap lebih jelas dan tepat tentang pengertian daripada siapa yang menaklukkan dan ditaklukkan di bawah kaki siapa. Karena dari ayat yang sama, kalimat berikutnya bagian B-nya, tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Di sini diberi keterangan
bahwa kakinya di bawah kakinya, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya ini, ternyata itu adalah kakinya Kristus, ya. Tapi siapakah yang menaklukkannya, ya? Nah, di sini dikatakan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Amin. Nah, berarti kan saudara, ayat yang paling umum, ya, ketika Tuhan Yesus diangkat oleh Bapaknya sebagai Adonai atau sebagai Lord, sebagai Tuhan atas segala ciptaannya, karena engkau taat maka aku beri nama di atas segala nama, dan setiap lutut boleh bertelut dan lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, maka ya disitulah semua boleh bertelut di bawah kaki Yesus itu, takluk di bawah kaki Yesus, semua, ya. Tapi dari kata semua itu ada satu yang tidak takluk di bawah kaki Yesus. Siapa yang tidak takluk kepada kaki Yesus? Bukan roh mautnya. Roh maut nanti akhirnya harus takluk di bawah kaki Yesus. Tapi siapa yang menaklukkan maut itulah yang tidak takluk di bawah kaki Yesus. Siapa itu? Itu adalah Bapa. Bapak tak pernah takluk di bawah kakinya Yesus, betul? Justru Bapaklah yang membawa semua musuh-musuhnya Yesus itu boleh takluk di bawah kakinya Yesus. Amin. Saya harap dengan pengertian atau ulasan saya ini, Bapak Ibu Saudara boleh menangkap siapa yang menaklukkan, di bawah kaki siapa ditaklukkannya. Ya? Nah sekarang, Bapak yang menaklukkan musuh-musuhnya di bawah kakinya Tuhan Yesus ini, dia punya keinginan semua orang yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus ini boleh mengetahui, mengerti maksud isi hati Bapak tersebut. Oh, Bapak mau menaklukkan si maut itu. Caranya gimana? Caranya dia butuh tangan, butuh kaki, butuh orang-orang yang akan bergerak di muka bumi ini untuk bertemu dengan si maut itu, lalu boleh mengalahkan maut itu. Muncul pikirannya, mungkin muncul pemikiran seperti ini. Kenapa enggak Bapak sendiri yang turun meluncur ke mana jurang maut itu, lalu langsung aja gebukin, ya, hancurin si maut itu aja. Kenapa harus melalui orang-orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus itu? Nah, saudara, Bapak tak pernah bergeser dari headquarternya sana. Karena dia adalah api yang menghanguskan, betul? Jadi, kalau kita boleh mengenal Bapak sampai hari ini, nah, itu karena Tuhan Yesus menyatakannya kepada kita, betul? Sehingga kita kenal Bapak. Tapi Bapak tak pernah menampakkan secara nyata, real, ya, pribadinya turun langsung. Kalau dia sampai turun langsung, semua apa yang diciptakan oleh Tuhan Yesus itu lumer, saudara. Ya, kenapa? Karena dia adalah api yang menghanguskan. Itu alasannya. Betul? Memang mungkin sasarannya adalah jurang maut. Tapi itu kan daerah surga juga. Jurang maut itu termasuk wilayah daerah surga, saudara. Kerajaan alam roh di bawah kontrolnya Tuhan Yesus. Ya, nah, dia harus melintas di alam itu. Nah, itu nanti efeknya, dampaknya juga akan kena daerah-daerah yang lainnya juga. Nah, oleh sebab itu, Bapak dengan hikmatnya, dia memakai orang-orang yang telah diselamatkan itu untuk dilatih, diberi hikmat, ya, supaya apa? Dia menang atas maut itu. Kemenangan orang-orang percaya atas maut itu membuktikan manifest daripada Bapa telah terjadi di dalam diri setiap orang-orang yang percaya tersebut. Amin. Nah, saudara, berikutnya dalam materi kita malam hari ini ada pertanyaan begini. Siapakah yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus? Ya, dia tak termasuk yang takluk di bawah kaki Kristus tentunya. Ya, di sini boleh kita garis bawahi, dia adalah Allah Bapa sendiri. Ya, bagaimana dia menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus? Tentu melalui representatifnya,
yaitu orang-orang yang diisi oleh kehadiran Roh Allah sendiri. Nah, ini caranya. Jadi di materi Bapak Saudara, Anda tinggal jelaskan seperti apa yang saya jelaskan di atas tadi. Ya, siapa yang menaklukkan, ditaklukkannya di mana, ya, dia sendiri, bagaimana caranya, ya, melalui orang-orang yang menjadi representatifnya, yang diisi oleh kehadiran Roh Allah sendiri di dalam dirinya. Ada seorang hamba Tuhan, ya, namanya di sini seorang nabi, Lek Osnam dari New Zealand, ya. Ini Lek Osnam dari New Zealand menulis tentang roh maut. Dia katakan, roh maut adalah roh yang memiliki pribadi tunggal. Ya, pribadi tunggal. Nah, Anda bisa melihat kadang-kadang Dajjal itu digambarkan hanya mata satu itu ya. Nah, itu pribadi tunggal. Tidak omnipresent seperti Allah. Itu kata Nabi Lek Osnam dari New Zealand ini ya. Nah, namun ia adalah penghulu di atas sekelompok roh-roh lain. Ya, dia punya otoritas atas roh-roh lain yang menjadi kaki tangannya. Di bawahnya ada roh-roh penyakit, di bawahnya ada roh putus asa, di bawahnya ada roh bunuh diri, di bawahnya ada roh penyiksa, ya, di bawahnya ada pembunuh, dan banyak bentuk-bentuk roh lain. Ia pernah menghadapi roh maut yang menguasai seseorang anak perempuan sampai hampir mati. Dan ketika roh maut itu ditengking pergi, anak itu pulih kembali dengan sempurna. Perhatikan Bapak Saudara, apa yang dialami dan yang dilakukan oleh Nabi Lek Osnam dari New Zealand ini hampir sama seperti keadaan atau kondisi yang pernah terjadi kepada seorang nabi namanya Nabi Elia, betul? Ketika Elia mendapatkan WhatsApp atau SMS atau pucuk surat dari Isabel, ya, dengan kalimat, ya, besok nyawamu, ya, akan sama seperti 450 nabi Baal itu. Kamu akan mati. Ketakutan, saudara. Sampai pengen mati. Artinya apa? Elia mengalami depresi, Elia mengalami putus asa, betul? Nah, Elia mengalami ketakutan yang sangat besar, bahkan sampai akhirnya dia berikhtiar. Lebih baik mati saja, gitu ya. Padahal Anda tahu, Elia itu nabi besar, yang punya ambisi luar biasa. Tapi gara-gara dia ketemu dengan roh maut itu, dan diintimidasi oleh roh maut itu, akhirnya Elia mengalami frustasi. Nabi yang begitu antusias itu jadi loyo, gitu, jadi lemes, pengen mati saja. Buat apa aku giat untuk Tuhan? Tuhan bunuh aku saja. Ya, nah pengalaman yang sama yang dialami oleh seorang nabi tadi, Lek Osnam dari New Zealand tadi, ya, dalam pelayanannya dia pernah ketemu dengan seorang perempuan yang diserang, dikuasai oleh roh maut tersebut itu. Ya, tadi dikatakan ciri-cirinya, ya, roh itu, ya, membawa penyakit kadang-kadang, membawa putus asa, membawa rasa bunuh diri, kadang-kadang melakukan penyiksaan, pembunuh, dan banyak bentuk-bentuk roh lain yang dibawa oleh si roh maut itu. Tujuannya apa? Untuk membinasakan orang yang diserang itu. Nah, di sini Lek Osnam ketika menangani seorang perempuan yang sedang diserang oleh roh maut itu, dia tengking, dia usir. Ya, karena dia belum mengerti tentang penginjilan alam roh, jadi dia hanya menengking, ya. Nah, menengking, dikeluarkan roh itu. Ketika roh itu dikeluarkan, nah, roh anak perempuan itu jadi bersemangat kembali, jadi pulih. Nah, sekarang ini berita baik bagi kita semuanya. Mungkin Bapak Ibu Saudara hari ini ada yang sedang mengalami hal-hal seperti yang terjadi, seperti yang dialami oleh Elia atau orang yang dilayani oleh Lek Osnam dari New Zealand tadi. Nah, jangan-jangan
ada roh maut yang sedang menyerang dalam hidup Anda. Atau Anda mungkin sedang melakukan pelayanan, lalu Anda mendeteksi. Ada beberapa orang yang mengalami gejala seperti itu. Kenapa ya? Orang yang dulunya begitu semangat berapi-api untuk Tuhan itu. Sekarang enggan, bahkan mengurung diri, dan cenderung untuk membunuh dirinya. Ya, membinasakan dirinya. Pengen mati saja. Merasa nggak berharga dan sebagainya. Nah, saudara, jangan-jangan di dalam diri orang itu, dia sedang dirasuk atau sedang diserang oleh roh maut itu. Coba saudara Anda lakukan, ya, tengking keluar roh maut itu dalam nama Tuhan Yesus, ya. Roh maut itu dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saudara, ketika roh maut itu ditengking, nanti orang itu boleh cepat untuk mengalami pemulihan seperti itu, ya. Ada beberapa orang ya yang saya pernah jumpai dalam satu keluarga itu, ya, itu sering mengalami nyaris, ya, kecelakaan gitu ya, terus pernah mengalami kecelakaan sampai fatal, ya, terus ada pengalaman-pengalaman buruk ya, sampai waktu dia lagi pergi rekreasi gitu, ada yang sampai hampir masuk jurang gitu ya. Nah, pokoknya mendekati maut seperti itu. Nah, akhirnya mereka datang untuk didoakan, lalu saya bilang, kayaknya sih ada roh maut yang mengejar di dalam kehidupan Anda. Lalu saya berdoa ya dengan keluarga tersebut. Ketika saya berdoa dengan keluarga tersebut, saya mohon, saya minta Roh Kudus untuk menjelaskan, memberitahu apa sebenarnya yang sedang terjadi di dalam keluarga itu. Roh Kudus memberitahu, ya, ternyata ada ikatan perjanjian yang dilakukan oleh kakeknya dulu, ya, dengan roh maut, sehingga maut itu mengejar dari generasi ke generasi, ya. Nah, ternyata saudara ya, kakeknya itu ternyata masih hidup, tapi ada di luar kota seperti itu. Lalu saya bilang, coba telepon bisa enggak? Ya, lalu ceritakan, ya, lalu tanya. Ya, lalu mereka mulai ngobrol dengan kakeknya, lalu mereka cerita tentang apa yang terjadi dalam keluarganya yang terus hampir-hampir selalu mau mati itu ya. Lalu kakeknya bilang, mengakui, dan kakeknya bilang, memang ya dulu ya kami ya saya khususnya kakek bilang pernah mengikat perjanjian dengan maut sehingga mengorbankan beberapa orang. Nah, saudara, nah tapi karena anak-anak cucunya ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus, jadi ada tarik ulur gitu ya. Ya, di sisi lain ada protection, tapi di sisi lain ada tuntutan dari jalur generasi kakek keturunan daripada kakeknya yang telah melakukan ikatan perjanjian dengan maut itu. Lalu saya bimbing kakeknya walaupun dalam telepon, ya. Lalu saya bilang, Om, ya, Om sekarang gini ya, Om nggak sayang atau kasihan dengan anak dan cucu Om ya. Anak cucu Om itu selalu tiap hari itu diambang maut. Maut itu mengancam terus dalam kehidupannya. Nah, sekarang saya butuh ya, kerjasama dengan Om. Mau nggak Om? Ya, minta ampun kepada Tuhan atas apa yang Om pernah lakukan itu. Yuk Om, sekarang saya bimbing. Akhirnya saya bimbing, saudara ya, untuk minta ampun kepada Tuhan tentang apa yang pernah dia lakukan itu. Lalu saya putuskan hubungannya dengan roh maut itu. Ya, saya tengking keluar, ya, roh maut dari Om itu. Sebagai orang pertama, ya, yang menjadi akses daripada roh maut itu merajalela menyerang keluarga, anak dan cucunya tersebut, ya. Nah, walaupun dalam telepon dengan telepon tok, saudara ya. Omnya ini ya, orang apa kakeknya ini, saya waktu tengking segala macam itu loh, batuk-batuk tuh. Ayo keluar dalam nama Tuhan Yesus. Si roh maut itu semua bentuk ya ikatan perjanjian aku batalkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Tali-tali maut itu aku putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang dengan darah Tuhan Yesus, aku merdekakan keluarga ini. Mulai dari
kakek ini, ya om ini, dan sampai kepada anak-anaknya, aku cuci dengan darah Tuhan Yesus, bersihkan semuanya, tidak ada lagi rekam-rekam jejak, ya, yang bisa diingat atau dijadikan sebagai pijakan bagi si iblis, si roh maut itu untuk menuntut kembali keluarga itu. Saya bersihkan saja, lalu selesailah kakeknya atau omnya ini, ya, om itu saya bereskan, lalu saya berdoa untuk keluarganya, ya. Saya mulai loh, putuskan, ya, kutuk gilir pertama, gilir kedua, gilir ketiga, ya. Nah, mungkin saudara, ya, kenapa om ini melakukannya? Mungkin bapaknya atau engkongnya pernah melakukan juga. Daripada menelusuri terlalu jauh, ya, saya selamatkan keluarga ini saja. Ya, sekarang keluarga ini adalah keluarga anak Allah. Ya, Tuhan Yesus yang menjadi covering bagi kehidupan dia. Di dalam perlindungan Tuhan Yesus, roh maut tidak mampu menembus keluarga itu. Haleluya. Amin. Nah, saudara, setelah beberapa bulan, saya tanya, ya, gimana nih? Masih ada enggak, ya, peristiwa-peristiwa yang mengancam seperti biasanya gitu? Enggak, Pak. Gitu loh. Enggak ada, Pak. Gitu. Bahkan sekarang, gitu loh, saya itu enggak ada rasa takut, itu enggak ada lagi, Pak. Gitu. Saya punya keberanian yang luar biasa. Oh, begitu ya. Puji Tuhan, artinya kamu sudah dipulihkan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang kami alami dalam mendoakan orang seperti ini juga, boleh juga Anda lakukan untuk orang-orang yang di sekitar Anda mungkin mereka mengalami dijerat oleh roh maut, diancam oleh roh maut. Anda punya otoritas juga. Kenapa? Karena Bapak mau memakai Bapak Ibu Saudara untuk memusnahkan maut itu. Amin. Paling tidak untuk mengeluarkan roh maut itu dari orang-orang yang sedang diintimidasinya. Ya. Nah, jangan nunggu kalau ada hal seperti itu. Bentar-bentar ya, Kak telepon dulu Pak Gideon. Nah, kebetulan handphone saya nggak saya aktifin. Nah, lalu Anda cari-cari, ya, Pak, susah banget sih dihubungin. Kenapa? Saya pengen Bapak doain orang itu. Nah, saya bilang, kenapa nggak kalian sendiri yang doain? Kan sudah belajar. Tuhan mau pakai semua orang yang diselamatkan Tuhan Yesus menjadi representatifnya. Amin. Bukan hanya saya, bukan kami, tim RTM Tok ini. Tapi termasuk Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang telah ditetapkan, ditentukan oleh Allah untuk bekerja sama dengan Bapak untuk melenyapkan roh maut itu dari muka bumi ini. Amin. Nah, ingat nih, sekarang kita harus mengerti hatinya Bapak dulu. Oh, Bapak ingin menaklukkan roh maut di bawah kakinya Yesus. Memusnahkan maut itu. Tapi dengan cara memakai kita semuanya. Tuhan, aku mau menjadi representatifmu. Ketika kita mau, apa yang terjadi? Dia akan memberikan hikmat. Jadi setiap kasus nggak harus sama, ya. Jadi apa yang saya lakukan ini nggak harus Anda tiru plek gitu, enggak. Anda masuk saja. Kalau Pak Gideon ya melakukan hal yang seperti Bapak inginkan, dengan seperti itu, aku juga mau dong. Aku mau melakukannya. Nanti Tuhan akan pakai Anda dengan caranya sendiri. Dengan hikmatnya sendiri. Mungkin caranya beda dengan apa yang pernah saya lakukan. Tapi Anda diberi hikmat, diberi kekuatan, diberi kuasa oleh Bapak. Sampai Anda akhirnya bisa menang dan menaklukkan maut tersebut. Amin. Nah, saudara, sekarang kita lihat dalam Wahyu pasal 6, ayat 8. Yang kita hadapi itu disebut roh maut. Wahyu 6 ayat 8 berkata begini. Ini yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi
untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan besar dan dengan binatang buas yang di bumi. Perhatikan ya. Jadi Rasul Yohanes itu melihat ada seekor kuda hijau kuning dan yang menungganginya ternyata bernama Maut ya. Satu hari ya dulu ada sampai ada sensasi ya, ada penglihatan sampai di video ya loh. Dan itu menghebohkan di dunia maya ya. Ada penampakan ya toh, seperti awan gitu di atas itu seperti kuda hijau kuning. Siapa yang pernah ingat itu ya? Itu waktu itu masih kita seminar di Bulungan ya. Masih seminar di Bulungan waktu itu. Pak Andreas dapat apa? Dapat videonya, lalu videonya itu ditampilkan, lalu Pak Andreas menjelaskannya ya. Nah, Saudara, di situ dilihat ada kuda hijau kuning. Wah, Saudara, banyak sekali di medsos itu mereka ngomong, wah ini saudara, ya dengar, ini materai keberapa sudah dibuka ini. Nah, Pak Andres bilang sebenarnya belum, ya. Roh mautnya sendiri belum keluar, ya. Itu baru iklannya sebenarnya. Itu baru iklannya. Lalu ya dengan adanya fenomena seperti itu, Pak Andres pakai aja untuk menjelaskan tentang adanya roh maut tersebut, ya, roh maut tersebut itu akan terjadi, dengar. Nanti secara terang-terangan maut itu akan keluar di situ itu, ya. Mereka bernama maut, ya. Ketika dia keluar, diikuti dengan kerajaan maut. Artinya apa? Dia punya pasukan, saudara, ya. Dia punya pasukan. Kenapa dia datang dengan pasukannya? Seperti yang dikatakan oleh seorang nabi tadi, Lek Osnam dari New Zealand. Dia berkata, ya, bahwa roh maut itu memiliki pribadi tunggal, tidak omnipresent, ya. Sehingga kalau dia melakukan penyerangan, dia menyuruh anak-anak buahnya. Dia penghulu, ya. Dan semua orang yang dikendalikan itu, atau makhluk-makhluk yang dikendalikan itu, menjadi kaki tangannya. Apa saja bisa dijadikan sarana untuk merealisasikan apa yang ingin dikerjakan, yang dilakukan oleh si roh maut tersebut itu. Amin. Nah, saudara, ingat ya. Jadi dia pakai ya, kendaraannya adalah kuda kuning hijau. Yang menungganginya namanya maut, ya. Ayat berikutnya, saudara. Dalam Wahyu pasal 9 ayat 13. Nah, ternyata ya, Wahyu 9 ayat 11 ini memberitahu kepada kita siapa sebenarnya yang dimaksud dengan roh maut tersebut. Raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut, ya. Malaikat jurang maut. Kenapa Bapak Ibu Saudara, ya, ini disebut malaikat jurang maut? Karena malaikat ini dulunya kan ada di surga. Ketika dia dibuang, dia diikat, dirantai, lalu dibuangnya di jurang maut. Sehingga dia menguasai wilayah di daerah jurang maut. Amin. Nah, siapa dia? Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Ya, jurang apa? Malaikat jurang maut ini namanya roh maut ya, adalah dalam bahasa Ibrani disebut Abaddon dan dalam bahasa Yunani namanya Apollyon. Saudara, banyak orang nggak mengenal tentang Abaddon atau Apollyon. Tapi kalau Lucifer orang semua kenal ya. Nah, Abaddon, Apollyon itu maut. Si maut itu adalah Abaddon. Dan Anda lihat, saudara, ini bukan sebuah kebetulan. Kalau di Alkitab Anda ditulis dalam Wahyu 9 ayat 11, you know, 911. Wah, Anda ngerti ya? Nah, kalau di Amerika itu kalau 911 itu angka apa? Dan nomor teleponnya siapa ini? Ya,
Wah, ini angkanya sangat fantastik ya, 911, Jadi 911, Nah, ini angka darurat nih, 911. Jadi kalau Anda pengen tahu tentang siapa Abaddon, gampang ya nyarinya. Wahyu 9 ayat 11, 911. Wahyu 9 ayat 11. Di dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Abaddon, dan dalam bahasa Yunani namanya Apollyon. Jadi Bapak Saudara bisa simpulkan, roh maut itu adalah Abaddon atau Apollyon. Ya, ada sih bahasa-bahasa yang lain yang diakui oleh kelompok-kelompok tertentu ya. Orang Chinese bilang Kiang Bloong, Nah, orang-orang Jawa, bilang katanya itu Dakjal. Dakjal, Nah, nggak tahu orang Kupang bilangnya apa nggak ngerti, Nanti WA saya aja ya. Nah, orang Banyumas nggak tahu namanya apa, Ya, nanti yang kalau ada istilah-istilah lain kasih tahu saya supaya saya punya perbendaraan ya. Oh, roh maut itu Abaddon, Apollyon, Kiang Bloong ya, atau Dakjal atau apa lagi? Silahkan ya. Nah, oke. Sekarang coba ya. Kita sekarang udah kenal ya, siapa roh maut yang harus dibinasakan, yang kita akan hadapi tadi. Paulus berkata dalam Roma pasal 6 ayat 9. Ya. Karena kita tahu bahwa sesudah bangkit dari antara orang mati, Kristus tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi di atas dia. Ya, nah, Anda perhatikan, Yesus pernah mati. Ya, ketika Yesus mati, 3 hari, Yesus ada di bawah kontrol si maut, bukan ya? Tapi setelah dia mati, setelah dia bangkit, dia tidak dikuasai lagi. Siapa yang membebaskan Yesus dari cengkeraman maut? Nah, siapa yang membangkitkan Yesus? Bapaknya bukan? Yesus dibangkitkan oleh Bapaknya. Itu yang menjawab kenapa Yesus tidak menaklukkan maut. Karena dia pernah takluk kepada maut. Betul? Walaupun dalam konteks dia menyerahkan diri untuk demi menebus Bapak, Ibu, Saudara yang sedang dicengkeram oleh maut itu. Betul? Tapi karena dia menyerahkan dirinya, Bapak, aku serahkan nyawaku ini. Bukan karena dia kalah. Tapi walaupun dia menyerah, tapi Yesus pernah ada ya di jurang maut itu, betul? Di Hades itu. Alkitab mencatat, betul? Dia 3 hari di sana. Artinya ada di bawah yuridiksi atau di bawah kurungan daripada si maut itu. Ya, akhirnya Bapaknya membangkitkan dia, mengkatrol dia dari alam maut, lalu diberi tempat duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sekarang Yesus tak dikuasai oleh maut lagi. Dia sekarang duduk dan menunggu sampai musuhnya ditaklukkan di bawah kakinya. Nah, Bapak Saudara, mari kita melihat sekarang bagaimana maut itu boleh ditaklukkan. Tidak langsung bisa total keseluruhan, maut itu langsung dilenyapkan. Ternyata dalam menaklukkan maut itu ada tahap demi tahapnya, ya. Jadi bisa memusnahkan maut dengan bertahap. Perhatikan di sini. Pertama ya, Tuhan Yesus turun ke dunia dan dengan bertahap ia memusnahkan kuasa maut itu. Ia pertama kali membereskan masalah dosa manusia. Lalu ia sendiri memberi diri dikuasai oleh maut. Tetapi Bapaknya telah membangkitkannya karena ia menundukkan dirinya di bawah perintah Bapaknya. Jadi hal yang pertama perlu kita ketahui bahwa pernah ada sebuah peristiwa di mana ada seseorang, namanya Tuhan Yesus, yang pernah turun ke dalam maut, tapi akhirnya bangkit dan menang karena dia merendahkan diri, menundukkan dirinya di bawah perintah Bapaknya itu, dia mengalami kemenangan atas maut tersebut. Nah, di sini dengan demikian
Ia telah mengalahkan kuasa maut dan tak dapat binasa. Demi agar kita yang percaya diberi keberanian untuk menghadapi maut sama seperti dia. Karena Allah Bapa telah membangkitkan Tuhan Yesus yang taat kepadanya, itu memberi kepada kita alasan untuk tak takut kepada maut. Ya. Nah saudara, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus itu adalah contoh teladan bagi kita semuanya. Amin. Nah, dalam perkara apa? Dalam perkara menghadapi maut. Tuhan Yesus gentar nggak menghadapi maut? Dia nggak gentar, saudara. Justru di alam maut, Yesus tidak memohon-mohon ketakutan gitu, tidak. Dia malah mendeklarasikan, memberitakan Injil kepada roh-roh yang tertawan ada di sana ini. Dia tetap punya keberanian seperti itu. Kenapa Tuhan Yesus berani menghadapi maut itu? Kenapa? Kuncinya cuma satu. Penundukan diri dan taat kepada perintah Bapa. Orang-orang yang belajar untuk melakukan penundukan diri dan taat kepada kehendak Bapaknya, tidak ada rasa takut. Bahkan terhadap maut sekalipun. Kenapa orang takut? Nah, orang yang nggak taat biasanya penuh dengan ketakutan. Tapi orang yang taat, dia punya keberanian yang luar biasa. Baik ya, dalam kehidupan secara nyata maupun terhadap maut tersebut. Ya, nah lanjut dulu, saudara. Bisa jelaskan? Nah, ini tahapan pertama ya. Jadi untuk mengalahkan maut, tahap pertama adalah menghilangkan rasa takut orang percaya dalam menghadapi maut. Kalau Bapak Saudara mau menjadi representatifnya Allah, mau dipakai oleh Allah untuk mengalahkan maut, Anda harus jadi orang yang nggak takut dengan maut. Amin. Siapa di sini yang masih takut dengan maut? Pak, jangankan maut, kecoa saja saya lari, Pak. Itu, ya, di tempat yang gelap dikit aja gitu ya. Lah, ada suara kesek gitu, wus, langsung kabur gitu. Ada yang masih begitu enggak ya? Nah, ada seperti itu ya. Nah, jangan takut dengan maut. Saya ingat ada satu hamba Tuhan, ya. Dia buka gereja di Jawa Timur, di Prajekan namanya kalau nggak salah itu ya. Saya diceritain sama tante saya, yaitu kakaknya ibu saya, ya. Dia juga lulusan PJ Batu Malang. Jadi ketika itu dia praktek di Prajekan itu GPDI di sana. Itu pengerja-pengerja di situ itu dilatih, supaya dia nggak takut dengan segala situasi, karena memang itu ada di daerah kampung begitu. Ketika malam, ya udah gelap itu, mereka diajak besuk ke jemaat, lalu diajak lewat itu kayak kebun-kebun begitu ya, itu nggak ada lampu tahun-tahun itu. Jadi mereka kadang-kadang kesandung-sandung gini dan itu segala macam gitu ya. Nah, terus pulang lagi besoknya beberapa orang penasaran, tadi malam tante itu bawa saya lewat apa ya gitu. Ternyata saudara, jalan yang dilalui itu kuburan. Itu kuburan saudara. Nah, terus tante itu ngerti bahwa mereka itu pengen tahu tentang apa, di mana, apa yang sedang dilakukan tadi malam itu. Nah, karena mereka sudah tahu itu kuburan, malam itu ya si pendetanya itu bilang sama pengerja-pengerja sini lah, tolong kunjungi yang kemarin kita kunjungi ini loh, lewat jalan yang sama. Ada yang bilang, tante besok siang aja. Jangan malam-malam seperti ini gitu loh. Loh, kenapa? Gitu loh. Tadi siang kami lewat situ, itu kan kuburan. Nah, saudara, nah
Kuburan. Kenapa kamu takut? Nah itu kan tempatnya orang-orang mati. Ada genderuwo, ada hantu dan sebagainya. Oh, kamu takut. Ya, bagaimana kamu bisa melayani Tuhan kalau masih ada rasa takut seperti itu? Bukankah musuh kita itu roh-roh yang ada di udara? Wah, kata tantenya itu ya. Ayo sekarang mulai. Tante temenin lagi ya. Sekarang diajak lewat situ. Walaupun sama pendetanya saudara. Karena dia sudah tahu itu kuburan. Di tempat yang itu saudara. Apa yang terjadi loh? Dia pegang tangannya pendetanya itu loh. Ketakutan. Gak seperti hari pertama sebelum dia tahu. Saya masih teringat cerita itu. Ya. Ketika waktu saya masih SD diceritain sama tante saya itu. Ketika dia praktek di tempat itu ya. Nah, ketika saya membahas tentang roh maut ini. Ada baiknya sih deh, saudara ya. Setiap hamba-hamba Tuhan itu dilatih dulu. Untuk tidak takut dengan situasi. Ya. Nah, untuk tidak takut dengan situasi. Coba nih, umpama nanti satu kali Anda pelayanan di daerah. Lalu Anda tidak diinepin di hotel. Nah, orang sana bilang, Pak, ya, rumah saya mungkin kamarnya cuma sedikit. Tapi ada rumah kosong, Pak. Sudah 3 tahun nggak ditempatin gitu ya. Bapak tidur di sana aja ya. Dan kedua Pak, itu loh, lampunya udah diputus Pak. Gitu loh. Nanti Bapak pakai itu aja, apa namanya, senter. Kira-kira Bapak Saudara gitu ya. Nah, terus di situ ada mungkin dipasang foto-foto apa kalau macam itu. Bisa nggak loh ya? Saya pernah ngalami seperti itu ya. Nah, betul apa yang saya ceritakan itu pernah saya alami ya. Saya ditidurin ya di tempat seperti itu Saudara. Ya. Nah, untungnya listriknya masih ada sih gitu ya. Tapi rumah itu sudah ya gitu ya. Kalau udah lama nggak ditinggalin, ya rumahnya sih bersih. Cuman karena nggak ditinggalin itu suasananya ya agak orang Jawa bilang singup gitu ya. Nah, lalu orang itu masih setelah sebelum tinggalin saya, dia masih tanya lagi, ya Pak Gideon, ya takut nggak? Saya bilang, enggak, ya, siapa takut? Kan tadi sudah keramas pakai clear ya. Siapa takut ya gitu ya. Nah, saya tidak takut, dia bilang gitu ya. Lah, memang sih saudara, ketika dia nanya begitu itu membuka apa ya kayak 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 pikiran gitu ya. Lah, saya untuk mengusirnya ya saya akhirnya berdoa lah, gitu. Berdoa ketika saya berdoa hadirat Allah turun itu rasa damai luar biasa. Pagi-pagi saya dijemput untuk sarapan ditanya, Pak tidurnya enak nggak enak? Oh enak sekali. Ada yang ganggu Pak? Nggak ada. Kok kamu nanya seperti itu kenapa? Kemarin gitu, saudara saya dari Jakarta dia ke sini. Dia nggak mau tidur di hotel, dia mau kenangan dengan rumah itu, dia tidur di situ Pak. Gitu loh. Dia ngalami Pak. Gitu loh. Dia melihat ini, melihat itu. Dan tengah malam sampai gedor-gedor rumah. Ya, lalu minta dicariin hotel. Nah, sampai gitu. Makanya saya tanya sama Bapak. Gitu. Bapak diganggu nggak? Oh, enggak. Justru saya mengganggu dia. Ya, dia nggak berani ganggu saya. You. Saya ganggu dia ini. You. Saya bilang roh yang ada di dalam diri saya lebih besar dari semua roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Nah, nanti saya tes ya. Saya ajak nanti siapa gitu ya. Pak Simon mungkin saya ajak gitu ya. Ayo Pak Simon, kita jalan ke sana gitu ya. Pak Simon, saya tidur di hotel. Pak Simon tidur di situ saja ya. Pak, aku ikut ke Bapak saja. Enggak Pak, ini testing gitu. Berani enggak? Nah, ini hanya cerita sedikit aja ya. Coba saudara Anda latih aja. Anda benar-benar jadi orang yang takut dengan setan atau enggak? Dengar kata setan, dengar kata hantu, dengar kata kuntilanak, dengar kata gendruwo, dengar kata mak lampir, apapun namanya, kira-kira hatimu, perasaanmu gimana? Kalau Anda dengar ya, ada yang lewat di jalan itu, pocong gitu ya. Lah pas Anda lewat situ itu, kira-kira Anda takut enggak? Coba jadi ya. Kita punya musuh, punya target, seperti apa yang Bapak mau kerjakan, yaitu musuh terakhir adalah si maut.
pocong, hantu, kuntilanak, mak lampir, itu semua kaki tangannya dari si maut itu. Dia dilepaskan untuk apa? Mengintimidasi Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Nah, Anda harus punya roh keberanian dulu. Berani untuk menghadapi maut. Amin. Jadi persyaratan untuk menjadi representatif Allah yang akan dipakai untuk menjadi orang-orang yang dipakai untuk mengalahkan maut itu, Anda harus menghilangkan dulu rasa takut itu dalam menghadapi maut. Amin. Nah, sekarang kalau Anda sedang menghadapi, mungkin mengalami masalah dalam hidup Anda, ya, mencengkam dalam hidup Anda takut nggak? Takut mati nggak? Di sini ada yang masih takut mati ya? Siapa yang takut mati? Mati itu indah. Amin. Paulus berkata apa? Kalau aku disuruh memilih, mati atau hidup, Paulus pilih mana? Paulus pilih mati. Tapi kalau aku harus hidup, artinya Tuhan masih mengizinkan dan menentukan aku untuk berbuah bagi kerajaannya. Jadi Paulus kalau suruh pilih mati atau hidup, dia pilih mati. Dia nggak takut dengan mati. Sebagai laskar Kristus. Amin. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Itu slogan yang dihidupi oleh Paulus. Bukan hanya slogan omong kosong. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Gak makan 5 hari saja, teriak-teriak. Kalau mati gimana? Harusnya kalau Anda harus mati gara-gara Tuhan izinkan, ya, dalam kondisi yang gak enak seperti itu. Anda bisa katakan, puji Tuhan. Aku boleh taat kepada kehendak Tuhan. Amin. Ya, coba mulai belajar. Keadaan apapun juga, jangan Anda berpikir, kalau aku mati gimana? Sekarang kita harus berpikir lebih jauh lagi. Kalau aku mati, aku ketemu Tuhan. Amin. Kalau aku mati, ketemu Tuhan. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan bagi orang percaya. Amin. Kalau Anda masih takut mati, artinya Anda masih takut maut. Orang mati itu indah, ketemu Tuhan. Amin. Nah, tapi kalau Anda belum waktunya lalu minta mati, lah itu beda. Itu namanya frustasi. Karena terintimidasi seperti Elia itu. Ya, tapi Anda nggak boleh takut. Takut terhadap maut. Ya, itu yang pertama. Sekarang tahap kedua, saudara. Apa tahap yang kedua? Ketika roh Allah bermanifestasi di dalam orang percaya, dan karena Allah Bapa adalah satu-satunya yang tak takluk kepada maut, maka maut tak dapat membunuh mereka. Wow, keren. Ya, Anda harus melewati dulu tahap pertama. Dalam diri Anda harus tidak ada lagi rasa takut menghadapi maut. Lalu yang kedua, alami sampai manifestasi Bapak itu terjadi di dalam diri Anda. Bapak yang bermanifestasi dalam diri Anda adalah satu-satunya yang tak takluk kepada maut. Ketika dia yang tak takluk kepada maut itu boleh bermanifestasi di dalam hidup Anda, itulah yang menyebabkan atau mengakibatkan Bapak Ibu Saudara, ya, maut tak dapat membunuh Anda. Amin. Maut tak dapat membunuh Anda. Kenapa? Manifestasi Bapak sudah ada dalam hidup Anda. Manifestasi si Bapak yang tak pernah takluk, yang tak pernah kalah oleh maut itu. Yang membuat Anda akhirnya tidak bisa ditelan oleh si maut tersebut. Amin. Yang ketiga sekarang,
Tahap ketiga. Ketika berita kebenaran ini diberitakan ke seluruh umat manusia, disertai kuasa untuk merebut manusia dari tangan si maut, maka maut semakin kehilangan pekerjaan di antara manusia. Lah, dengan kehadiran Anda yang telah bermanifestasi, ya Bapak di dalam hidup Anda itu, membuat iblis kehilangan jobnya ya. Ketemu dengan Anda nggak bisa ditelan sama dia. Jadi si iblis sekarang kehilangan pekerjaan di antara manusia. Kebenaran ini kalau dimengerti oleh semua orang, target dari apa yang akan dimusnahkan oleh si maut itu, sekarang kebal dengan maut, bukan? Nah, Bapak Ibu Saudara kalau belum bisa menjelaskan, silahkan bagi link, ya, share YouTube ini kepada beberapa orang. Supaya semua orang mengetahui. Supaya kita tidak boleh takut kepada maut. Yang kedua, supaya manifestasi Bapak itu terjadi dalam kehidupan kita. Supaya Bapak yang tak takluk kepada maut itu, sekarang juga hal yang sama terjadi kepada orang yang telah mengalami manifestasi Bapak itu. Nah, sekarang roh maut bingung nih. Nyari siapa nih? Nah, saudara, Anda perhatiin, namanya masalah itu akan lenyap dengan sendirinya. Orang yang kena penyakit kadang-kadang mereka ada di ujung maut, bukan? Berjuang seperti itu. Kesadaran ini kalau Anda bangun, saudara, nanti penyakit apapun juga tidak akan bisa menembus Anda. Anda akan melihat banyak hal. Manifestasi Bapak itu harus terjadi dalam hidup Anda. Iblis dengan geram, iblis dengan gencar, roh maut itu dengan gencar juga akan menyerang setiap orang. Tapi orang-orang yang ada di dalam manifestasi Bapak ini, mereka tak pernah bisa dijamah oleh roh maut tersebut. Amin. Yang keempat, saudara, apa tahap keempatnya? Kelak, maut bersama seluruh kerajaannya akan dibuang ke dalam api neraka. Nah, itu endingnya. Ya, mereka nggak bisa menguasai kita, kitalah yang akan menaklukkan mereka semuanya. Sehingga kita bisa berkata seperti apa yang Paulus tulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai ayat yang ke-56. Yuk, kita baca sama-sama ayat ini sebagai bentuk deklarasi kita. Sebagai orang-orang yang telah memenuhi keempat syarat ini. Tidak takut, ada manifestasi Bapak, ya. Anda tidak lagi menjadi targetnya iblis, ya. Anda sekarang menang atas dia dan mengalahkan dia. Yuk kita akan sama-sama ya deklarasikan ayat ini. 1 Korintus 15, 55 sampai 56. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Amin. Hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, ya, di mana kemenanganmu? Saudara, siapa yang pernah berkata seperti ini? Ketika penyakit itu menggerogoti Anda, kanker stadium 4 terjadi. Di benak Anda bilang, aduh mati aku. Gimana nanti kalau mati? Anakku masih kecil. Nanti gimana suamiku? Kalau dia kawin lagi. Itu, ketakutan banyak hal. Betul kan? Nah, coba malam hari ini. Apapun alasannya. Kaki tangan dari maut yang telah diluncurkan ya dalam kehidupan Anda, mungkin bentuknya penyakit, bentuknya masalah, apapun juga. Anda sedang berhadapan dengan itu, Anda boleh berkata seperti Paulus katakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?
Penyakit ini tak pernah membawa saya pada kematian. Penyakit ini akan memuliakan Bapa. Amin. Aku pasti sembuh. Ya, coba mulai. Saya berharap ada beberapa kesaksian ke depan. Pak, setelah mendengar tentang pengajaran ini, saya bisa berkata seperti Paulus. Saya berhadapan dengan maut itu dalam bentuk penyakit yang sedang menggerogoti dan menyerang saya. Dulu saya memohon-mohon kepada masalah atau penyakit ini. Tolong, jangan ganas-ganas serang saya ya. Kasihani saya. Ya. Tapi saya sekarang dengan lantang menatap masalah itu, menatap penyakit itu, dan saya katakan kepada si maut itu, di mana kemenanganmu? Di mana sengatmu? Wow. Tapi Anda harus memenuhi kriteria 4 tadi. Jangan berkata seperti itu, Anda sendiri masih takut. Jangan berkata seperti itu, Anda belum mengalami manifestasi Bapa yang tak terkalahkan dengan maut itu. Amin. Kalau Anda belum mengalami, gitu, hal seperti 4 hal di atas, Anda nggak bisa ngomong seperti Paulus ngomong ini. Anda baru bisa ngomong kalau Anda sudah mengalami seperti itu. Latih dirimu. Amin. Pertama, cara memandang kematian bukan akhir segala-galanya. Pastikan Anda hidup di dalam Tuhan. Orang yang hidup dalam Tuhan, dia sebenarnya tidak mati. Dia beroleh beristirahat. Amin. Nah, tidak ada kematian sebenarnya. Mati itu artinya dicengkram oleh maut. Kalau Anda harus meninggal dunia, itu bukan mati bagi orang percaya. Anda kembali kepada Bapa melanjutkan kehidupan selanjutnya. Amin. Anda tidak dikuasai oleh maut. Tapi Anda di dalam jalur di tangan Bapa. Di tangan Tuhan Yesus. Bedanya di situ. Nah, mulai belajar ya. Malam hari ini. Semua pasti ingin mengatakan seperti Paulus katakan ini. Tapi saya harap Bapak Saudara melatih dulu. Mendevelop diri Anda. Sampai Anda layak untuk mengatakan ayat ini menjadi bagian dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. 2 Timotius pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan anugerahnya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Juru selamat Yesus Kristus yang melalui Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Amin. Melalui pekerjaan Kristus, melalui Injil, Tuhan Yesus telah mematahkan kuasa maut. Mautnya masih ada, tapi kuasanya sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau dia mengaum seperti singa yang berjalan keliling, ya, singa itu biasanya kan punya gigi gitu, untuk mencabik, untuk merobek itu. Ya. Nah, mangsanya itu. Mencabik-cabik itu. Tapi karena kuasanya sudah dipatahkan, dia sebenarnya nggak terlalu berbahaya. Kenapa? Dia sekarang sudah ompong. Dia sudah ompong, nggak punya gigi. Jadi waktu Anda ditelan gitu-gitu ya geli doang aja. You know, masuk ke mulutnya sih itu loh. Rasanya kan nggak kena giginya, jadi nggak sakit. Tapi geli aja ini kena gitu ya. Nah, orang kadang-kadang ngalami sih masalah gitu. Tapi nggak sebahaya orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Kuasa mautnya telah dipatahkan, ada di situ. Ibrani pasal 2, ayat 14 sampai 15, Saudara. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka dia
ia juga menjadi sama dengan mereka dan turut mengalami keadaan mereka supaya melalui kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dengan demikian, ia membebaskan pula mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takutnya kepada maut. Amin. Jangan takut kepada maut. Anda telah dimerdekakan, dibebaskan. Walaupun seumur hidup Anda telah diperhamba oleh maut. Amin. Nah, saudara, kenapa Anda harus menang dari rasa takut ini? Ternyata, maut itu membutuhkan ketakutan agar dapat mencabut nyawa seseorang. Nah, boleh disimpulkan, bila engkau tidak takut terhadap maut, tidak takut terhadap maut. Bila engkau tak takut kepadanya, ia tak dapat membunuhmu. Jadi orang bisa ditelan maut itu karena apa? Takut. Jadi sebagai seorang hamba Tuhan, apa yang saya lakukan kalau saya ketemu dengan orang yang sedang meradang ketakutan seperti itu? Saya bilang, Bu, Pak, jangan takut. Bapak bersama dengan Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah. Tuhan menopang gadanya, menyertaimu. Walaupun dibayang-bayang maut sekalipun, aku tidak takut bahaya. Kadang-kadang saya kutip itu. Mazmur 23. Untuk menguatkan orang-orang yang sedang menghadapi maut itu. Amin. Nah, saudara, sekarang lihat ayat selanjutnya. Orang yang hidup di dunia ini tak punya alasan untuk tidak takut kepada maut, akan mati lebih cepat. Tapi yang memiliki keberanian dan tak takut sedikit pun di dalam umurnya, atau bahkan lebih lama dari itu. Jadi orang yang takut dengan maut cepat mati. Tapi mereka yang tidak takut maut, dia akan memenuhi jatah SK, yaitu 120 tahun. Amin. Nah, terus yuk kita lihat beberapa ayat. Ibrani 2 ayat 9. Tetapi yang kita lihat ialah bahwa Yesus untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat supaya oleh anugerah Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Ya, berikutnya 1 Korintus 15, 53, 54. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati, sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini menggenapi yang tidak dapat mati. Maka akan digenapi firman yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Amin. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Nah, untuk menutup dengan lenyapnya ketakutan akan maut, Anda dibuatnya menjadi berani menghadap maut, dan setelah melewati kematian, Anda akan dibangkitkan lagi oleh kuasa Allah. Setelah Anda mengenakan tubuh kebangkitan, maut sama sekali tak berkuasa lagi atas hidup Anda. Maut telah ditelan oleh kemenangan. Amin. Nah, saudara, malam hari ini kita sampai di sini dulu. Besok kita akan melanjutkan lagi kelanjutannya. Masih sangat menarik nih tentang bagaimana menghadapi roh maut tersebut. Bagaimana kita benar-benar mengalami kemenangan, dan apa yang akan terjadi orang-orang yang telah terbebas dari roh maut tersebut. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.